Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada sebuah sukacita keluarga di tempat ini Tuhan, yang boleh mereka bagikan bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami meminta soraklah, haleluya. Malam hari ini kita bersyukur bisa diundang oleh keluarga dalam rangka ucapan syukur 17 tahun. 17 tahun ulang tahun pernikahan atau anniversary dari Bapak Rekso dan juga Ibu Fabiola. Dan tentunya 17 tahun ini bukan angka yang pendek gitu ya. Sudah 17 tahun mereka lewati, tentu banyak sekali yang sudah mereka lalui, banyak musim yang sudah mereka lewati. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin kita akan mendengar sedikit kesaksian dari Pak Rekso dan juga Ibu Fabiola bagaimana perjalanan 17 tahun ini, sehingga kita semua juga yang diundang malam hari ini boleh melihat bagaimana perjalanan hidup mereka dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka selama 17 tahun. Dipersilakan. Siapa yang mau ngomong, Bapak atau Ibu? Kurang lebih 5 tahun. Kemudian masuk ke jenjang pernikahan 17 tahun. Kita teman sejak zaman SD. Jadi zaman dari kelas 1 SD udah kenal. SMP beda sekolah, SMA beda sekolah, kuliah ketemu lagi. Itu pun udah di semester tengah-tengah, udah di semester 5, semester 6. Karena kita sama-sama giat di organisasi kemahasiswaan waktu itu. Kemudian berkawan dekat lah, artinya berkawan dekat sampai akhirnya masuk ke jenjang pernikahan. Selama masa pernikahan
banyak pasang surut. Artinya dari mulai awal pernikahan pun, awal mau menikah kita udah diuji untuk komitmen. Artinya terutama di sisi saya diuji komitmen saya, bagaimana saya berkomitmen terhadap Tuhan begitu. Kemudian saya kehilangan banyak teman, kehilangan banyak relasi dan lain-lain. Kita memulai dari nol lagi, seperti Pertamina bilang, mulai dari nol Pak ya, gitu. Terus kemudian kita saya sama istri berkembang terus, ya nggak tahu berkembangnya sampai gimana ya, saya juga nggak bisa menilai. Tapi sampai dengan saat ini kita melalui beberapa badai ya, artinya ada beberapa masalah, misalnya saya sangat sibuk di kantor waktu itu, saya berhari-hari bahkan berminggu-minggu udah pulang tapi nggak bisa ketemu, gitu. Udah di Manado tapi nggak bisa ketemu. Akhirnya adalah percikan-percikan sedikit, gitu. Itu dari segi hubungan, gitu. Terus kemudian juga kita sempat diuji masalah keuangan, ada beberapa masalah di keuangan di tempat kita, di rumah kita ini. Tapi puji Tuhan, karena saya juga ya bukan mau muji ya, artinya puji syukur bahwa saya dapat istri yang mau menerima dan mau menerima apa yang ada di saya begitu. Selalu mengandalkan Tuhan, jadi walaupun dengan kondisi sangat kekurangan, dia masih dengan sabar menemani saya, berjuang bersama saya, bersama-sama di dalam keluarga kita nih untuk membangun keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Memang ada saat dimana keluarga kita itu benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, nggak bisa mengandalkan siapapun, bahkan diri kita sendiri nggak bisa kita andalkan. Semua kita serahkan, karena memang waktu itu memang kita dalam keluarga kita, artinya secara ekonomi sosial kita lagi terpuruk, benar-benar lagi di titik nadir paling bawah. Bukan ada masalah apa gitu, tapi memang ya panjang lah ceritanya. Tapi yang pasti di saat itulah kita memang sangat mengandalkan, hanya menyerahkan semua Tuhan, yang kita serahkan semua ke Tuhan. Makan besok itu kita nggak ngerti besok bisa makan apa enggak. Keluarga kita pernah merasakan seperti itu. Di dompet saya sama istri saya itu, dia dompetnya kosong, saya dompetnya tinggal 1.000 perak, dia rekening udah nggak ada uang. Anak saya masih bayi, besok mau minum susu juga kita bingung mau kasih minum apa. Itu pernah kita rasakan. Tapi itulah hebatnya kuasa Tuhan, selalu saja datang tepat waktu sesuai kebutuhan kita. Bukan waktu kita, tapi memang waktu Tuhan. Jadi keluarga kita artinya sudah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan manusia. Mungkin belum semuanya, tapi minimal kita sudah pernah menyaksikan dan sudah mengalami bahwa segala sesuatu yang hanya bisa diserahkan pada Tuhan, tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Saya bersyukur saya dapat 3 anak yang cantik dan tampan, juga baik, walaupun kadang masih ngeyel-ngeyel, tapi artinya saya sangat bersyukur dengan kehadiran mereka, mewarnai hidup kami sekeluarga, istri saya yang mau menerima saya apa adanya, keluarga kita mau, ya wajar dalam keluarga ada beberapa perbedaan pendapat dan lain-lain, tapi yang paling utama adalah kita satu keluarga, satu suara. Bukan pemilu nih ya Pak, udah mau dekat pemilu, bukan satu suara, tapi secara implisit kita bisa menyatakan bahwa kita namanya hidup berusaha, tapi kita sekeluarga yakin bahwa janji Tuhan itu indah pada waktunya Pak. Bapak Ibu sekalian, kita yakin itu, kita semua serahkan kepada Tuhan, semua kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, kita manusia hanya bisa berusaha. Itu keluarga kita sampai saat ini. Kira-kira demikian, Pak Gembala, makasih. Tuhan, shalom, selamat malam. Kalau dari saya mungkin untuk menjadi seorang istri yang taat
pada suami itu sebenarnya sangat berat. Karena kalau dari pribadi saya juga, karena saya anak yang sulung, jadi saya agak keras juga. Dan suami saya anak yang bungsu, manja. Jadi tapi begitu proses itu saya mungkin waktu itu saya masih banyak hal-hal yang keinginan dari diri saya yang ingin misalnya saya ingin dia berubah menjadi sesuai apa yang saya inginkan, bukan menjadi apa yang Tuhan inginkan. Jadi pada saat itu saya sering sakit hati kalau saya sudah memberikan target, misalnya kamu harus begini, tapi karena dia tidak bisa buat apa yang saya mau, akhirnya kita bertengkar atau apa, sampai pada satu saat di mana saya tidak sengaja saya mulai ikut saat teduh dengan Pastor Philip. Saya mendengar semua firman yang ada, dan hari-hari itu saya mulai membangun saat teduh saya sebagai pribadi saya, sehingga saat itu seperti ada Roh Kudus yang memberikan saya ketenangan, sehingga saya bisa menerima apapun yang suami saya katakan atau suami saya. Kalau dulu mungkin dia maunya A, saya maunya B, saya bersikeras harus yang B yang dilaksanakan. Tapi karena karena kita mau mengikut apa kata firman Tuhan dan apa kata Roh Kudus, sehingga hal yang mungkin saya pikir itu suatu yang tidak mungkin saya lakukan, tapi karena Tuhan dan bantuan dari Roh Kudus, sehingga saya akhirnya bisa taat kepada suami saya. Apapun yang suami saya katakan, mungkin dari apa keinginan saya, yang kalau dulu apa keinginan saya, dia bilang enggak, tapi gitu. Tapi karena begitulah perjalanan hidup, akhirnya pada satu titik memang untuk sebagai istri saya harus tunduk kepada suami saya. Kira-kira banyak suka duka yang mereka lewati, banyak badai yang mereka jalani gitu ya. Tapi kalau mereka bisa sampai saat ini ada, karena ada pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini sharing kita semua membaca 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Sama-sama amin. Banyak orang yang sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun hidup di dalam pernikahan, tetapi tidak bisa merasakan berkat dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang harus memiliki visi. Nah, kok ada visi juga dalam rumah tangga? Ya, tentu harus memiliki visi. Seperti ada lagu itu mau dibawa, itu lagu dunia. Mau dibawa kemana punya kita? Nah, begitu juga kalau dalam rumah tangga ini mau dibawa kemana? Tujuan dari rumah tangga mau dibawa kemana?
nilai yang dihidupi oleh seisi rumah tangga. Jadi inilah yang menjadi poin yang pertama, bahwa bagaimana seseorang, bahkan pasangan suami istri bisa menikmati berkat dan kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu mereka punya visi. Visi dalam rumah tangga seperti apa? Nah, visi itu didasarkan oleh apa? Visi itu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana rumah tangga itu bisa menikmati berkat dan kebahagiaan dalam pernikahan mereka adalah ketika mereka gitu ya. Dia tuh begini, kamu tuh begini. Wah, itu kalau sudah lihat kekurangan, apalagi terus langsung membanding-bandingkan, selesai urusan. Jadi belajar menerima kekurangan, karena ini itu sumber. Tuhan mau memberkati rumah tangga ini, Tuhan pasti memberkati dari kepala. Makanya dikatakan dari kepala baru ke janggut. Itu berkat urapan itu dari kepala sampai ke janggut, sampai meleleh ke jubah. Jadi saya berdoa buat Pak Rekso menjadi imam, menjadi suami yang takut akan Tuhan, yang membawa seisi rumah ini untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan sama-sama melayani Tuhan. Tuhan berikan, anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, Engkau Allah yang tetap terus menyatakan kasih, kuasa-Mu, firman-Mu di dalam kehidupan mereka, dan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka terima, dan mereka boleh menghidupinya di dalam kehidupan secara pribadi maupun di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan bersatu selamanya, mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Baik, kita nyanyikan lagu Tiup Lilinnya saja ya. Kalau tiup lilinnya kan nyambung. Tiup lilinnya. Setelah itu hitungan yang ketiga, nanti Pak Rekso dan keluarga akan meniup lilinnya bersama-sama. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, puji nama Tuhan. Nanti Pak Rekso akan mencium Ibu Ebi di ulang tahun yang ke-17 dari pernikahan mereka ini sama-sama. Boleh berhadap-hadapan? Iya. Ini kayak baru pertama aja gitu ya. Apa? Iya, nggak apa-apa. Anak-anak juga nggak apa-apa. Karena ini mama papa. Iya. Silakan Pak. Kita kasih apa ya? Cheers. 1, 2, 3. Iya. Kita didoakan untuk biar suami saya bisa berdiri sebagai kekepalaan yang benar, saya bisa berdiri menjadi penolong yang baik, dan buat anak-anak bisa taat kepada orang tua, dan bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dan keluarga kami bisa melayani. Ubah sampai selamanya, tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati.
musim demi musim mereka lewati. Tapi satu hal kami melihat, kasih Tuhan, janji Tuhan itu kekal dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan terus Tuhan nyatakan, tidak pernah terlambat. Mereka boleh menyaksikan bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan di masa-masa yang mereka lewati. Bahkan di paling terendah hidup mereka, mereka melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup mereka. Dan kami terus berdoa, Tuhan, apa yang mereka sudah imani, apa yang mereka sudah hidupi, terus kami minta Tuhan, Engkau Allah yang melanjutkan segala sesuatu yang Tuhan telah bangun di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Kehidupan mereka terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Keluarga ini punya mimpi, keluarga mereka, rumah tangga mereka ada rumah tangga yang melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Allah yang terbaik secara rohani maupun jasmani Tuhan nyatakan atas kehidupan rumah tangga ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan. Sebab secara khusus kami berdoa untuk Pak Rekso sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Kami minta Tuhan urapan iman membawa rumah tangga mereka Tuhan takut akan Tuhan, dia menjadi imam di tengah-tengah keluarga, dan Engkau Allah yang terus memberkati hidupnya, dan dia menghormati Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya, dia menghormati Tuhan di dalam pekerjaannya. Dan kami percaya Tuhan sendiri akan membela dia, Tuhan sendiri akan membela dia ketika dia hidup di dalam firman Tuhan. Kami tahu Engkaulah pembela kami. Kalau kami justru melawan Tuhan, kami tidak tahu siapa yang bisa membela kami. Tapi kalau kami justru melakukan kebenaran firman Tuhan, kami pasti dibela oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan nyatakan kebenaran Tuhan atas kehidupan Pak Rekso, menjadi kepala keluarga yang membawa rumah tangganya hidup takut akan Tuhan. Membawa Ibu Feby juga sebagai penolong yang terus menopang, yang terus menjadi yang doa di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, yang terus menjaga kehidupan mereka untuk sungguh-sungguh ada di dalam kehendak dan jalannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, komunikasi yang terbaik, membangun komunikasi yang benar, sehingga kehidupan mereka Tuhan, mereka juga boleh memiliki nilai-nilai yang benar. Mereka membangun nilai-nilai yang benar sehingga anak-anak mereka juga melihat setiap teladan hidup, teladan iman yang dihidupi oleh kedua orang tuanya, dan juga mereka akan melakukannya dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan nantinya ketika mereka berkeluarga, mereka punya nilai-nilai kebenaran yang mereka lihat, yang diteladankan oleh orang tuanya. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah. Tidak ada serangan dari iblis yang berhasil atas mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, perlindungan Allah sempurna ketika mereka ada di rumah, ketika mereka ada di luar, ketika mereka melakukan pekerjaan, ketika mereka tidur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, penjagaan Allah sempurna atas kehidupan rumah tangga ini Tuhan. Dan bawa keluarga yang tetap terus bersandar kepada Tuhan, bawa keluarga yang tetap terus bergantung kepada Tuhan, dan bawa keluarga yang tetap terus Tuhan ada di dalam berkat dan pertolongan daripada Allah sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindukan keluarga ini juga boleh bersama-sama melayani Tuhan, memberi diri mereka, keluarga ini Tuhan, untuk sama-sama mereka boleh memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan sebagai satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan keluarga ini itu yang terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami batalkan setiap rancangan iblis di dalam nama Yesus, dan kami minta rancangan Tuhan atas rumah tangga itu yang terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan semua yang terbaik khususnya buat anak-anak mereka Tuhan. Tuhan, kami bisa terus memuji, kami bisa terus menyembah Engkau Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan, tadi kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman, kesaksian yang luar biasa. In the land of the sandstorm, I fought it, though I wanted